Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, karena ini pertemuan pertama, saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk sesama muslim ya, bagi yang merayakan. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya, sebelum Ramadan. Dan untuk perkuliahan sesuai edaran ya, kalau tidak ada halangan, mulai minggu depan kita udah offline, jadi tatap muka di kelas. Kemudian hari ini sampai Sabtu itu masih online. Oke, kemudian saya minta maaf tadi telat dan memang ada kegiatan, mungkin nanti sebentar saja saya kasih materi. Untuk materi hari ini itu adalah tentang analog to digital converter. Analog to digital converter. Bentar, saya ketikkan dulu. Oke, jadi ADC, pernah dengar ADC? Analog to digital converter. Jadi bahasan hari ini adalah analog to digital converter. Kira-kira ADC ini apa? Ada yang bisa ngasih gambaran nggak? Kira ADC ini apa? Analog sama digital ini yang dimaksud adalah sinyal analog digital. Berarti kira-kira converter artinya apa? Converter. Kira-kira converter artinya apa? Pengubah. Nah, pengubah itu. Berarti kalau analog to digital converter secara pengertian artinya apa? Mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Ya, betul. Mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog ke digital. Ya. Sementara di sekitar kita, sinyal-sinyal yang ada di sekitar kita itu hampir semuanya merupakan sinyal analog. Contoh suara, kemudian sinyal listrik ya, tegangan, arus, kemudian sinyal sinyal getaran, kemudian sinyal cahaya dan sebagainya. Itu kan sinyal atau gelombang ya. Itu hampir semuanya berbentuk analog. Nah, misalkan kita akan membuat alat, kita kan butuh mensensing variabel-variabel yang ada di sekitar kita. Misalkan suhu ya, suhu juga analog. Misalkan kita akan mendeteksi suhu, ya. Berarti suhu ini kita hubungkan ke Arduino. Kemudian kita akan olah datanya, nanti keluarannya ke display, misalkan, ditampilkan. Nah, suhu ini kan analog ya. Sedangkan Arduino ini adalah perangkat digital. Jadi dia hanya akan memproses data digital. Nah, yang tadi suhu ini yang kita tangkap di sekitar kita ya, di lingkungan sekitar kita harus merubah menjadi digital. Nah, karena Arduino ini kan perangkat digital. Makanya diperlukanlah ADC ini ya. Jadi ADC ini akan mengubah suhu tadi yang berupa analog menjadi digital sehingga bisa diolah oleh Arduino. Bisa diolah oleh perangkat digital. Selain Arduino banyak sekali perangkat lain.
baru nanti ditampilkan oleh display, misalkan seperti LCD dan sebagainya. Nah, kita akan fokus ke ADC ini. Kemudian ADC ini, karena kita akan merubah sinyal analog menjadi digital, berarti secara digital nanti harus punya bit ya, banyaknya data, besarnya data. Nah, kalau di Arduino itu juga tersedia ADC ya, internal ya. Di dalam internal Arduino itu ada ADC. Nah, berapa besarnya ADC yang ada di Arduino itu adalah 10 bit. 10 bit. Berarti kalau 10 bit nilai terendahnya 0, nilai tertingginya berapa secara desimal? 2/10. Coba dihitung. 2/10 berapa? Kalau 8 bit kan kemarin 8 bit. Itu kan nilainya 0 sampai, masih ingat? 55 ya. Nah, sekarang 10 bit. Jadi ADC ini besarnya 10 bit. Berarti 0 sampai coba dihitung 2/10 berarti ya tertingginya. 1024. 1024 ya. Karena mulainya dari 0 berarti tertingginya 1000 digeser ke kiri. Berarti 1023 ya. Jadi rentang nilai bit atau nilai desimal dari ADC itu adalah 0 sampai 1023. Nah, karena inputan dari Arduino itu adalah berupa tegangan, ya, ingat ya, kalau low itu 0 volt, kalau high berapa volt? Arduino harus tahu. Berapa volt kalau high? Arduino 5, Pak. 5 ya. Nah, berarti rentang dari 0 sampai 1023 ini kan nilai ADC namanya ya. Ini nilai ADC. Akan dirubah atau nilai tegangan itu sama dengan dikonversi menjadi tegangan. Berarti 0 volt ini kira-kira nilai ADC-nya berapa? Nilai ADC-nya terendah yang ini. 0. Nilai tertingginya 5 volt berarti Jadi kalau 5 volt itu diubah menjadi nilai ADC sebesar 1023. Yang 0 volt nilai tegangan itu sama artinya dengan nilai 0 nilai ADC. Diingat ini. Jadi 0 sampai 1023. 0 sampai 50. Ingat ini nilai tegangan, yang kanan ini nilai ADC ya. Jadi nilai yang diambil suhu misalkan ya, masuk ke pin Arduino, itu kan nilai tegangannya kan. Tegangannya berapa, nah ditangkap menjadi nilai ADC. Nilai ADC-nya berapa. Nah ini yang akan diolah nanti. Contoh misalkan nilai tegangannya anggaplah 750 nilai ADC nilai ADC-nya kira-kira nilai tegangannya berapa ini? Kira-kira ngitungnya gimana? Penting ini ya, diperhatikan baik-baik. Nanti pas pemrograman soalnya biar tahu ya range-nya. Kira-kira rumusnya apa ini? Nilai ADC 750, nilai tegangannya berapa?
Kira-kira gimana ngitungnya? Ada yang tahu nggak? Kalau 0 volt itu nilai ADC-nya 0, kalau 5 volt nilai ADC-nya 1023. Nah, kalau nilai ADC 750, kira-kira tegangannya berapa kan itu? Buat perbandingan aja pakai ini. Kira-kira apa perbandingan? Misalkan ini nilai berarti tegangan yang dimaksud ini kan V-in ya. V-in. Kemudian dibagi nilai V yang maksimum itu referensi. Sama dengan nilai V-in-nya, nilai tertinggi dari referensi berapa? Yang bawah ini berarti ya, 1003. Berarti ini yang kita cari. Terus ini nilai apa ini? Nilai ADC yang atas ya, 750. Nah. Terus VREF-nya berapa? Nilai tertinggi dari Arduino. Ini berarti 5. Berarti V-in sama dengan, sehingga silakan coba dicari. Ini tinggal dipindahkan ke atas. Nah, ini dikali kali 5. Berapa? 66 ya. Nah, sekarang kita perhatikan, masuk akal nggak? Misalkan nilai tegangan tertinggi kan 1023 ya kan, 5 volt. Nah, berarti kalau 750 pasti di bawah 5 volt. Nah, ini perbandingan yang saya buat tadi ya. Berarti kalau di bawah 5 volt, ya 3,66 kan di bawah 5 volt. Dan sesuai ya, karena perbandingannya tepat sesuai. Jadi kita pakai rumus ini nanti ya, bisa dipakai rumus ini, persamaan ini, untuk menghitung nilai V-in ataupun nilai ADC. Yang sebelah kanan ini kan perbandingan ADC, yang sebelah kiri perbandingan tegangan. Terus kita pakai nilai maksimum VREF sama 1023. Yang kita cari yang atas-atas ini. Jadi perbandingan itu harus variabel yang sama. Sebelah kiri V-in, V semua ya, tegangan semua. Sebelah kanan nilai ADC semua. Jadi seperti itu cara mengetahui konversi nilai tegangan menjadi nilai ADC. Jadi sensor itu yang ditangkap adalah tegangan. Tegangannya, misalkan suhunya tinggi, tegangannya makin tinggi yang masuk ke pin Arduino ya. Kalau suhunya makin rendah, maka tegangan yang masuk ke Arduino rendah. Nah, yang ditangkap oleh Arduino adalah nilai ADC. Nilai ADC itulah nanti yang diolah oleh Arduino yang akan dirubah menjadi digital. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Nanti juga silakan coba dipelajari. Mungkin di e-learning ada ya, cari yang ADC yang ada
YouTube-nya, bahasa Inggris sih. Coba aja dipelajari, besok kita diskusikan lagi. Hari ini mungkin saya sebentar saja, tapi paling tidak secara umum sudah nangkep gitu ya. Bisa dibayangin lah, maksudnya sensor nangkap sinyal analog, kemudian gimana ngerubahnya menjadi digital itu seperti apa. Nah, nilai yang masuk ke Arduino adalah nilai ADC setelah dikonversi menjadi nilai ADC, nilai tegangan tadi. Nah, persamaannya seperti ini. Karena Arduino itu nilai range nilai tegangannya 0 sampai 5 dan nilai ADC-nya 0 sampai 1023, maka kita bisa buat persamaan seperti ini, perbandingan. Jadi berapapun nilai ADC bisa kita tahu berapa nilai tegangannya. Atau sebaliknya, nilai tegangannya sekian, kita bisa tahu nilai ADC-nya. Contoh, misalkan yang diketahui, misalkan ada sensor suhu tadi ya, yang ditangkap adalah nilai tegangan, Vin berarti ya. Nilai tegangannya anggaplah 2,5 volt. Kira-kira nilai ADC-nya berapa? Berarti yang ini kan. Nilai ADC-nya berapa? Silakan dicari. VRF-nya ini 5. Coba, berapakah nilai ADC-nya? Jika sensor menangkap nilai tegangan sebesar 2,5 volt. Jadi berapa nilai ADC-nya? Silakan. Ini kan tinggal naik 2,5 kali 1023 bagi 5 ya kan? Atau setengah kali 1023. Berapa nilai ADC-nya? 500 gini. Yang lain coba dihitung. Sama Pak. Sama ya. Oke, berarti oke, sip. Berarti nilai ADC-nya adalah 511,5. Kita lihat aja, kalau 5 volt kan 1023. Berarti kalau 2,5 volt ya setengah dari 1023 kan gitu. Coba kita lihat 1023 bagi 2, benar 511 ya. Benar ya. 0,5. Oke, sip. Oke, jadi seperti itu secara umum pengkonversian dari tegangan menjadi nilai ADC. Nah, kalau di Arduino, kalau perintah Arduino yang umum ya, yang bukan port manipulation, itu adalah analog read. Analog read, kemudian pin. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi di dalam perintah ini di-include semua perintah untuk membaca nilai analog. Tentu di dalamnya ada ADC-nya ini. Kemudian kalau pakai port manipulation tentu lebih kompleks lagi ya. Ada beberapa port register yang akan kita kita gunakan ya, yang ada di datasheet. Tapi kalau pakai program biasa yang function atau fungsi yang disediakan oleh Arduino itu cukup pakai analog read. Lagi-lagi kalau bisa mudah kenapa mempersusah Pak gitu misalnya. Ini akan terasa kalau kita membuat sistem yang butuh yang butuh kecepatan tinggi, akurasi tinggi. Nah, itu akan kelihatan nanti kelebihan dari port manipulation. Tapi kalau untuk yang sederhana-sederhana mungkin cuma membuat alat penyiram tanaman otomatis atau menyalakan lampu otomatis ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya port manipulation di situ. Tapi kalau yang kompleks, yang butuh kecepatan tinggi kayak robot dan sebagainya, itu akan kerasa sekali ya perbandingannya. Oke, jadi untuk penggunaan dari function atau fungsi yang disediakan Arduino cukup pakai analog read.
Nah, sekarang kita coba ya di apa namanya? Kita pakai ini dulu ya, analog grid. Kita coba pakai Tinkercad. Silakan sambil dibuka Tinkercad-nya. Oke, kita akan coba pakai Tinkercad yang sederhana aja. Yang kita butuhkan potensio. Potensio, misalkan kita ke ground 1, ke Vin 5 volt sama nah untuk apa namanya analog input itu ini ya A0 sampai A5 ini ya, yang AA ini. Misalkan kita pakai A4. Oke, untuk tampilannya kita pakai ini aja ya. Apa namanya? Yang tampilan di Arduino ya. Oke, kita pakai pin mode yang sederhana dulu. Berarti pin modenya berapa ini? A berapa? Sebagai input atau output potensio ini di sini? Sebagai input atau output? Output ya. Ini ganti input. Terus di sini langsung saja pakai pin yang ada di Arduino, berarti pin apa? Oke, baru kita apa namanya menggunakan analog grid.
Misalkan kita kasih nama variabelnya suhu atau ya suhu lah aja. Suhu sama dengan analog read berarti apa? Dalam kurung apa? Yang dibaca apa? Pin berapa? Halo? Baru kita tampilkan nanti di serial monitor yang ini. Berarti kita tampilin perintahnya apa? Perintah menampilkan di serial monitor. Nah, ini diingat-ingat apa? Kemarin masih ingat. Kata kuncinya serial. Serial titik apa? Lupa ya. Oke, ini berarti menampilkan nilai suhu. Nah, suhu ini diidentikan dengan nilai potensial. Anggaplah 0 sampai sekian ini. Untuk awalnya ya. Oke, kira-kira yang belum disetting apa ini? Kalau kita mau menampilkan di serial print, kira-kira yang belum apa? Ayo diingat-ingat, penting ini. Begin dot, masih ingat? Ayo. Serial begin. Serial dot begin. Nah, biasanya kalau standar itu baud rate-nya berapa? 9.600. Oke, udah ya. Jadi saya ulangi lagi, perhatikan semuanya. Kalau kita mau menampilkan di serial monitor, harus ada ini ya, serial dot begin. Dan yang paling standar itu 9.600, paling sedang lah. Nanti kalau ada beberapa komponen yang butuh kecepatan tinggi untuk penampilannya di atas 9.600. Tapi kalau standar seperti ini pakai 9.000. Dan untuk tampilan ya serial.print. Oke, kira-kira apa yang belum nih? Jam berapa ini? Bentar lagi saya ini. Kira-kira apa yang belum? Coba dicoba dulu yang lain. Kalau udah berhasil, kasih tahu ya. Jadi nampil nilai itu, intinya itu. Oh, tentu ini ya, apa namanya? Tampilannya. Ini kan nilainya, tampilannya. Serial dot print dalam kurung pakai tanda petik ya. Ini kan tulisan yang muncul nanti, tulisan suhunya, nilai suhu sama dengan tampilannya. Gitu ya. Oke, apalagi yang belum kira-kira? Ini tinggal dikit. Nah, ini yang baris 12-13 ini saya jelaskan ya. Kalau yang atas ini menampilkan tulisan ya, karena tanda petik. Nah, tulisan di dalam tanda petik berarti nilai suhu sama dengan. Nah, nilainya adalah ini.
Silakan kalau ada yang mau coba sebelum saya simulasikan, silakan yang mau dulu ya berusaha, silakan. Yang sudah berhasil silakan coba share screen. Kalau waktunya belum cukup, besok saya lanjutkan ya, besok pagi. Yang untuk port manipulation besok pagi juga. Sekarang yang penting paham dulu konsep dasarnya. Silakan dicoba. Ada yang berhasil? Atau ada yang error? Nah, ini error ya. Void loop suhu was not declared in the scope. Oh, berarti dia ini tipe datanya apa? Integer kah, float kah? Nah, karena kita nanti dalam bentuk nilai ADC berarti pakai integer aja ya, 1000 sampai sekian kan. Pakai integer. Nah, kita coba lagi. Nah, ini coba kita cek serial monitor. Oh, ini. Nah, ini kenapa ke kanan tahu nggak? Kita paling kiri aja. Suhu cepet banget deh. 0000. Supaya ke bawah tahu nggak gimana? Serial print LN, Pak. Ya, ini ditambahkan ya di sini. Biar ke bawah dari sini. Nah, ini dia.
Ini paling kiri nilai suhu 0. Nah, lebih tepatnya nilai ADC. Terus kita ke kanan, makin naik. Maksimalnya berapa tadi? Nilai ADC-nya? 1023. Nah, kita buktikan ya. 1023. Nah, nilai ADC ini. Ngerubah jadi suhu seperti apa? Nah, ada map nanti ya aja. Tapi ini dulu dicoba dulu, silakan. Kalau belum paham ditanyakan juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita akan coba merubah nilai 0 sampai 1023 menjadi 0 sampai 100. Misalkan suhunya kita range yang 0 sampai 1023 tadi, kita ubah jadi suhu. Ya kan? Suhu kan, misalkan kita range suhu yang kita gunakan 0 sampai 100. Kita pakai map namanya. Perintah map dalam kurung. Nah, itu yang ini ya. Map. Jadi suhu sama dengan map gitu ya. Nah, map nilai range yang kita inginkan berapa? 0 sampai 100. Dari nilai aslinya 0 sampai 10. Nah, coba ya. 0,100. Kenapa enggak?
Oh, value-nya belum ya. X. Value. Yang ini ya. Yang ini. Nah, kok jadi 1000 sekian ya? Coba kita cek. 0. Terus maksimalnya kita lihat tambah sampai 100, 0 sampai 100. Kembali. Oh ya, kebalik. Nah, sekarang udah bener ya. Jadi kita mapkan nilai tertinggi itu 100, nilai terendahnya 0. Maksudnya gimana? Jadi nilai aslinya kan 0 sampai 1023 ya. Tapi misalkan nilai suhu yang kita inputkan itu range-nya 0 sampai 100. Nah, maka kita ubah pakai map ini ya, mapping. 0 sampai 1023 tadi kita ubah menjadi 0 sampai 100. Jadi ini maksimumnya menjadi 100. Nah, potensio ini cuma contoh ya. Ini bisa pengganti sensor. Sensor kan nilainya 0 sampai 1023 ya, sama. Supaya memudahkan aja pakai potensio. Oke, sudah jam 2. Saya sebentar lagi akan tutup. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Besok kita akan lanjutkan lagi ya. Besok pagi pakai port manipulation. Tapi ini program ini akan sering kalian lihat di contoh-contoh project Arduino. Silakan dicek ya. Map, kemudian analog read ini banyak. Oke, silakan nanti kalau mau mengembangkan diri, habis ini cari sensor, kalau ada di Tinkercad ini, cari sensor analog ya. Terus masukkan ke program ini ya, mapping kan ya, misalkan 0 sampai berapa yang apa namanya, range yang bisa dibaca kayak ini. Silakan nanti dicoba menggunakan sensor, besok kita lihat bareng-bareng ya. Kemudian silakan lihat di e-learning, cari yang ADC. Di situ kan ada yang pakai penjelasan ya, pakai port manipulation. Nah, itu akan coba kita pakai besok. Oke, nggak ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Atau silakan ini di share screen dulu, di screenshot maksud saya. Kemudian kalau sudah 2-3 orang share screen baru saya tutup ya. Untuk meyakinkan ada yang sudah berhasil. Program umum atau port manipulation, tergantung sistemnya. Oke, saya akhiri perkuliahan siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan boleh live.